Anggaran biaya. Pengelolaan belanja pemerintah adalah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran dana oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mencakup beberapa aspek umum, salah satunya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip anggaran berimbang, yaitu antara penerimaan dan belanja negara harus sejalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. PPRI Nomor 58 Tahun 2005 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. PP ini merupakan pedoman utama dalam pengelolaan keuangan negara. PPRI Nomor 49 Tahun 2011 tentang investasi pemerintah adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang prinsip-prinsip, tata cara, dan pengelolaan investasi pemerintah. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek terkait investasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi investasi tersebut. Belanja pemerintah pusat biasanya dibagi berdasarkan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai program dan proyek yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Belanja langsung mengacu pada proses berbelanja di mana Anda membeli produk atau layanan secara langsung dari penjual toko fisik atau online. Belanja tidak langsung atau sering disebut juga belanja online adalah saat Anda membeli barang atau layanan melalui internet atau media elektronik tanpa harus datang ke toko fisik atau berinteraksi langsung dengan penjual. Ini melibatkan pembelian melalui situs web, aplikasi seluler, atau platform e-commerce. Belanja tidak terduga merujuk pada pembelian yang tidak direncanakan atau tidak dipertimbangkan sebelumnya. Ini bisa terjadi saat Anda melihat sesuatu yang menarik perhatian Anda atau mungkin karena adanya promosi atau penawaran khusus yang membuat Anda membeli barang atau layanan tanpa perencanaan sebelumnya. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori ekonomi utama seperti berikut. Belanja konsumsi pemerintah, belanja untuk gaji pegawai pemerintah, belanja untuk barang atau jasa yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Belanja pemerintah pusat biasanya diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria termasuk klasifikasi operasi atau kegiatan. Klasifikasi ini dapat berbeda-beda mencakup kategori pendidikan dan bantuan sosial, belanja rutin, belanja pembangunan, belanja program sosial, dan belanja keamanan dan pertahanan. Belanja pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau instansi untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan atau pegawai mereka. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Belanja pemerintah pusat biasanya dibagi berdasarkan fungsinya dalam anggaran belanja negara. Ada beberapa fungsi dasar dalam anggaran belanja pemerintah pusat, diantaranya fungsi pelayanan umum, fungsi pembangunan ekonomi, fungsi pembayaran utang, fungsi perlindungan sosial, fungsi keamanan nasional, fungsi pembangunan daerah. Pembiayaan defisit anggaran merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh pemerintah atau entitas yang memiliki anggaran untuk menutupi defisit atau kekurangan antara pengeluaran dan penerimaan dalam anggaran mereka. Beberapa cara umum untuk membiayai defisit anggaran meliputi peminjaman, peningkatan, pajak, penjual aset, mengurangi pengeluaran. Defisit anggaran terjadi ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diterima melalui pendapatan dan pajak. Pembiayaan dalam negeri merujuk pada cara pemerintah menandai kekurangan dana dalam anggaran negara dengan menggunakan sumber dana domestik. Ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti penerbitan surat utang negara, pencetakan uang, mendapatkan dana dari lembaga keuangan dalam negeri, dan pendapatan dari penjualan aset. Pembiayaan luar negeri merujuk pada sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri, biasanya dalam bentuk pinjaman atau investasi asing. Pembiayaan luar negeri dapat digunakan oleh negara, perusahaan, atau individu untuk mendukung proyek atau kegiatan ekonomi yang memerlukan modal tambahan. Pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan atau eksekusi dari anggaran yang telah disusun. Ini mencakup pengeluaran dana sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan untuk berbagai keperluan, seperti proyek, program, atau kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran. Pelaksanaan anggaran belanja daerah merujuk pada pelaksanaan anggaran yang disusun dan dialokasikan oleh pemerintah daerah seperti kabupaten atau kota untuk membiayai berbagai kegiatan, proyek, dan program di wilayah tersebut.
Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, perawatan aset, serta pengeluaran lainnya sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. Belanja pemerintah daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti kabupaten atau kota untuk membiayai berbagai kegiatan. Anggaran belanja pemerintah daerah terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, belanja operasional ini mencakup pengeluaran rutin untuk menjalankan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan administrasi pemerintah. Yang kedua, belanja modal. Ini mencakup pengeluaran untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, proyek konstruksi, perbaikan fasilitas umum, dan pengembangan wilayah. Belanja modal pemerintah adalah bagian dari anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan ekonomi suatu negara atau daerah. Beberapa contoh belanja modal pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur fisik, pengembangan pendidikan dan kesehatan, pembangunan perumahan, pengembangan teknologi, dan penelitian dan inovasi. Belanja lain-lain atau belanja tidak terduga dalam konteks anggaran pemerintah merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk mengatasi kebutuhan atau keperluan yang tidak termasuk dalam kategori-kategori belanja yang telah direncanakan secara rinci dalam anggaran. Ini sering digunakan untuk situasi-situasi darurat, perubahan rencana yang mendesak, atau keadaan yang tidak dapat diprediksi saat penyusunan anggaran. Misalnya, bencana alam, krisis kesehatan masyarakat, perubahan kebijakan, reparasi darurat, dan proyek eksperimental. Pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah adalah proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang dirancang untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Berikut langkah-langkah umum dalam pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah: perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi, dan revisi. Pengeluaran pembiayaan mengacu pada pengeluaran yang terkait dengan pembiayaan atau pendanaan suatu proyek atau usaha. Ini bisa mencakup berbagai jenis pengeluaran seperti pembayaran bunga pinjaman, pembayaran dividen kepada pemegang saham, atau pengeluaran lain yang terkait dengan pendapatan atau menjaga pembiayaan untuk kegiatan bisnis atau proyek tertentu. Penyertaan modal pemerintah adalah investasi langsung pemerintah dalam suatu proyek atau perusahaan. Biasanya dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi atau sektor tertentu. Penyertaan modal pemerintah dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kepemilikan saham, pinjaman, jaminan, atau dukungan keuangan lainnya. Ini adalah salah satu cara pemerintah berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan proyek-proyek strategi. Modal pemerintah daerah adalah sumber daya keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal seperti provinsi, kabupaten atau kota. Modal pemerintah daerah ini digunakan untuk mendukung penyediaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, dan pembiayaan proyek-proyek lokal lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Sumber modal pemerintah daerah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan pajak daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, utang daerah. Alur proses penyitaan modal melibatkan beberapa tahapan yang umumnya adalah sebagai berikut: identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengajuan proposal, evaluasi proposal, persetujuan, implementasi, monitoring dan pelaporan, dan evaluasi dampak. Bentuk penyertaan modal dapat mengambil berbagai bentuk, tergantung pada konteks dan tujuannya. Di antara bentuk-bentuk umum penyertaan modal adalah saham, utang, modal ventura, kepemilikan bersama, kontribusi modal, jaminan, hak ekuitas, pendanaan awal. Pembentukan dana cadangan adalah jumlah uang atau aset yang disimpan untuk tujuan darurat atau perlindungan finansial. Pembentukan dana cadangan dapat menjadi langkah yang bijak untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan yang buruk, atau perbaikan mendadak dalam rumah. Sumber pendanaan dana cadangan biasanya berasal dari penghasilan Anda sendiri.
Ini adalah bagian dari uang yang Anda sisihkan secara berkala dari penghasilan Anda untuk membentuk dana cadangan. Berikut beberapa sumber utama untuk mendanai dana cadangan: gaji atau pendapatan bulanan, penghematan, refunding, penjualan aset tidak terpakai, warisan, tambahan pendapatan, dana darurat. Penting untuk memiliki disiplin keuangan dan konsistensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ini ke dalam dana cadangan Anda, untuk memastikan bahwa itu selalu tersedia saat Anda membutuhkannya dalam situasi darurat. Pengelolaan dana cadangan yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa dana tersebut siap digunakan dalam situasi darurat. Beberapa prinsipnya adalah: pisahkan dari dana rutin, prioritaskan darurat, buat perencanaan pengeluaran, jaga konsistensi, tinjau dan perbaharui, investasi yang aman, dan pertimbangkan asuransi. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan harus diatur dengan hati-hati, karena dana ini seharusnya digunakan hanya dalam situasi darurat atau keadaan krisis. Berikut adalah panduan tentang bagaimana melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan. Evaluasi pentingnya penggunaan dana, pencatatan dan pelaporan, perencanaan anggaran, prioritaskan keadaan darurat, pertimbangkan alternatif, patuhi hukum dan peraturan, pulihkan dana cadangan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan finansial jangka pendek dan jangka panjang. Penggunaan dana cadangan harus selalu menjadi pilihan terakhir dan hanya digunakan dalam keadaan yang memanggilnya sebagai suatu keharusan untuk menjaga stabilitas keuangan Anda. Prosedur penggunaan anggaran biasanya tergantung pada konteksnya. Apakah itu untuk penggunaan pribadi, bisnis, atau entitas pemerintah? Namun, berikut adalah panduan umum yang dapat membantu. Perencanaan anggaran, pemantauan dan rekam data, pengeluaran, pembayaran utang atau jika ada, penilaian berkala, investasi atau jika relevan, darurat dan tabungan, kepatuhan hukum atau untuk entitas pemerintah atau bisnis, auditing atau jika diperlukan, penyesuaian anggaran. Ketika ada perubahan signifikan dalam keadaan keuangan atau rencana, sesuaikan anggaran Anda. Setiap entitas atau individu mungkin memiliki prosedur yang lebih khusus tergantung pada kebutuhan dan tujuan mereka. Selalu penting untuk disiplin dalam mengikuti rencana anggaran dan mengelola keuangan dengan bijak. Prosedur pengeluaran belanja dapat berbeda tergantung pada organisasi atau individu yang melaksanakannya. Dasar hukum pelaksanaan anggaran biasanya bergantung pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan anggaran meliputi 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Keuangan. Namun, peraturan dan undang-undang tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk selalu merujuk pada sumber hukum yang terbaru untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran. Penyiapan rancangan DPA SKPD, dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan rancangan anggaran khas adalah bagian penting dari proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah. Penyusunan rancangan DPA SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan langkah kunci dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintahan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan rancangan DPA SKPD. Identifikasi tujuan dan kegiatan, penentuan indikator kinerja,
estimasi kebutuhan anggaran, penyusunan DPA SKPD, konsultasi dan koordinasi, evaluasi dan koreksi, persetujuan, implementasi dan monitoring. Setelah disetujui, laksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD. Pengesahan rancangan DPA SKPD biasanya merupakan proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait. Proses ini melibatkan peninjauan dan persetujuan terhadap rencana anggaran yang akan digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan mereka. Surat penyediaan dana adalah dokumen yang digunakan untuk meminta atau mengajukan permohonan pendanaan untuk proyek, program, atau keperluan tertentu. Biasanya, surat ini berisi informasi tentang tujuan penggalangan dana, jumlah dana yang diperlukan, dan alasan mengapa dana tersebut dibutuhkan. Surat permintaan pembayaran adalah dokumen yang digunakan untuk meminta seseorang atau perusahaan lain untuk melakukan pembayaran. Biasanya surat ini berisi informasi seperti rincian tagihan, jumlah yang harus dibayarkan, metode pembayaran yang diharapkan, dan tenggat waktu pembayaran. Surat permintaan pembayaran uang persediaan atau SPPUP adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran uang persediaan atau dana yang diperlukan untuk keperluan tertentu. Surat ini biasanya disusun oleh pihak yang membutuhkan dana tersebut dan diajukan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran. SPPUP dapat berisi informasi seperti jumlah dana yang diminta, tujuan penggunaan dana, nomor referensi, dan informasi lain yang relevan. Surat permintaan pembayaran ganti uang (SPPGU) adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran ganti uang atau kompensasi atas kerugian atau kerusakan tertentu yang dialami oleh pihak yang mengajukan permintaan tersebut. Biasanya disusun oleh pihak yang mengalami kerugian seperti pelanggan, pihak yang menerima jasa, atau barang yang rusak. Surat permintaan pembayaran tambahan atau SPPTU adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran tambahan atau penambahan biaya untuk suatu layanan atau produk yang telah diberikan. SPPTU biasanya digunakan dalam konteks bisnis atau kontrak di mana terdapat persetujuan untuk membayar lebih jika terdapat layanan tambahan atau biaya tambahan yang timbul. Dalam SPPTU, Anda biasanya perlu mencantumkan informasi sebagai berikut: identifikasi pihak yang mengajukan permintaan, deskripsi layanan atau produk yang telah diberikan, rincian tambahan atau penambahan yang diinginkan, jumlah tambahan yang diminta, alasan untuk permintaan tambahan ini, tanggal jatuh tempo pembayaran tambahan. Surat permintaan pembayaran nihil (SPPGU nihil) adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran nol atau ganti rugi yang tidak mengharuskan pihak yang dituju untuk membayar sejumlah uang. Biasanya SPPGU yang digunakan dalam situasi di mana pihak yang mengajukan permintaan telah mengalami kerugian atau kehilangan tertentu tetapi tidak ada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan sebagai ganti rugi. Surat permintaan pembayaran langsung atau SPPLS adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran langsung kepada pihak yang memiliki kewajiban pembayaran. Berikut adalah beberapa informasi yang biasanya dimasukkan dalam SPPLS. Nama dan alamat pihak yang melakukan permintaan pembayaran, nama dan alamat pihak yang harus melakukan pembayaran, rincian tagihan termasuk tanggal jatuh tempo dan jumlah yang harus dibayar, instruksi pembayaran seperti nomor rekening bank atau metode pembayaran lainnya. Surat perintah pembayaran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menginstruksikan pembayaran kepada pihak lain. Biasanya digunakan dalam konteks bisnis atau pemerintah untuk mengatur pembayaran atas layanan, barang, atau pekerjaan yang telah dilakukan atau diterima. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan seperti instansi pemerintah atau organisasi untuk menginstruksikan bank atau lembaga keuangan untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan pemerintahan yang tertera dalam surat tersebut. SP2D biasanya digunakan dalam konteks pengelolaan keuangan publik, khususnya untuk membayar gaji, honorarium, subsidi, atau berbagai jenis pengeluaran lainnya. Isi dari SP2D
mencakup informasi seperti nama penerima dana, jumlah dana yang akan dicairkan, tujuan atau alasan pencairan dana, nomor referensi atau identifikasi unik SP2D, tanggal penerbitan dan instruksi-instruksi lain yang relevan.